ada kaitan kes ludup dada dan senjata. Ada selundup. Aduh, ini bahaya banget. Hukumannya berat loh cuy ya. Gantung loh ini loh. Tidak akan pernah berhenti orang Indonesia yang mencoba untuk keluar dari Malaysia ini secara ilegal. Karena seperti Sedih banget ini cuy ya. Sudah membayar mahal ya. Dan untuk perjalanan itu gila. Ngeri-ngeri sedap cuy. Pasti detak jantung itu berdebar terus ya di setiap detik perjalanan itu. Dan ini membayar cukup mahal guys ya. Tapi alhasil malah mendaratnya bukan di Dumai Indonesia cuy. Mendaratnya di Immigration Depot. Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar cuy? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, case ini tuh semakin ya tiap hari nih ada demo cuy ya. Dan ini tuh wanita Indonesia marah ya sebab banyak sekali ya warga Indonesia ini yang datang untuk berdemonstrasi di depan kedutaan Malaysia di Indonesia cuy. Jadi seperti apa videonya, link ada di description ya untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung. Tapi kita tetap jaga adab ya, berkomen ataupun bermedia sosial. Yang penting kita jaga silaturahmi agar selalu baik ya. Walaupun apapun terjadi ini pasti akan ada titik terang gitu loh ya. Jadi seperti apa videonya? Bismillah and play. Warga negara Indonesia yang jadi korban itu keluar dari negara Malaysia secara ilegal. Okey, selamat sejahtera. Oh ini Bapak Immigration ni. Okey, berkaitan kes yang seorang lelaki Indonesia terkena tembakan semasa cuba keluar masuk negara dan melanggar bot APMM dan cuba menyerang menggunakan parang. Okey, siasatan telah pun diambil alih oleh pihak polis untuk disiasat secara serius dan menurut kenyataan media, insiden ini disyaki ada kaitan kes ludup dada dan senjata. Ada selundup. Aduh, ini bahaya banget. Hukumannya berat loh cuy ya. Gantung loh ini loh. Kalau ternyata terbukti membawa barang itu cuy ya. Waduh, bahaya nih. Okey, part tu kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat. Okey, susulan daripada insiden ni saya ada nampak satu video yang masuk berita tempatan dan antarabangsa termasuk di media-media sosial juga, di mana di kedutaan besar Malaysia di Jakarta di sana sekumpulan warga negara Indonesia membaling teluk ke arah kedutaan macam menunjukkan kemarahan mereka dan mereka membaling telur ke arah kedutaan Malaysia yang berada di Jakarta. Okey, susulan daripada tu saya ada dengar satu lagi video respon daripada seorang warga negara Indonesia juga berkaitan membaling telur ni. Okey, jom kita dengar apa respon dia. Respon dia. Dari semalam sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Pakai acara ngelempar-lempar telur, bikin kotor kedutaan negara orang. Bener. Kalian tahu nggak? Di mata dunia. Staf kebersihan yang kerja di kedutaan negara orang yang ada di Indonesia itu warga negara Indonesia. Secara nggak langsung kalian ini menyusahkan sesama warga negara, nambah-nambahin kerjaan. Betul. Bersihin tuh bekas lemparan telur kalian. Ya, mungkin kalian lagi nyari keadilan buat warga negara Indonesia yang jadi korban. Tapi kalian juga perlu ingat, warga negara Indonesia yang jadi korban itu keluar dari negara Malaysia secara ilegal, nggak ikut prosedur. Wajar pemerintah sana punya tindakan, petugas keamanan sana punya tindakan. Okey, itu adalah feedback daripada seorang perempuan Indonesia dan dia pun kurang bersetuju dengan tindakan yang dilakukan dengan membaling telur. Okey, sebagai kita ni tidak berada di tempat kejadian,
yang cuma boleh mengesahkan benda tu adalah orang-orang yang terlibat dan melalui proses siasatan. Proses siasatan sedang dijalankan dengan rapi dan teliti. Jadi kita tak perlulah nak membesar-besarkan lagi isu ini. Cukup sekadar kita dengar untuk makluman saja. Kita tunggu proses siasatan dijalankan. Okey, kita ada proses siasatan, kita ada langkah-langkah apa yang perlu dibuat. Betul. Dan pihak kedutaan pun telah dibenarkan untuk melawat saki-baki mangsa yang menerima rawatan ni. Okey, jadi kita rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, kita janganlah mencari permasalahan. Kita ni serumpun, orang kata kita serumpun. Negara Malaysia kalau susah, Indonesia bantu. Indonesia susah, Malaysia bantu. Macam tu, macam adik-beradik. Okey, jadi kita sama-sama mendoakan supaya negara Malaysia dan Indonesia aman, tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini. Okey, jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Okey, so itu saja daripada saya. Oke guys ya, ini feedback ya, sebab ramai juga warga Indonesia ini yang kurang terima dengan adanya demonstrasi yang membaling telur itu ya. Dan ini adalah kegiatan bodoh katanya Mbak tadi guys ya, yang dimana yang membersihkan sisa baki sampah ataupun telur itu ya warga Indonesia itu sendiri gitu loh guys ya. Jadi demo boleh lah ya, memang menyuarakan keadilan ya, kita respect, itu salut, memang dia menyuarakan keadilan. Tapi kan ini siasatan masih berjalan, jadi kita tunggu apa keputusannya. Dan untuk kedutaan Indonesia di Malaysia juga sudah datang nih ya, untuk bisa interview, untuk bisa mengikuti lah case ini seperti apa, kelanjutannya seperti apa guys ya. Yang jelas kita sebagai warga net, warga Indonesia ini tetap sabar untuk menunggu keputusan ya. Dan ya kita jalin silaturahmi guys ya, walaupun ini case memang melibatkan nyawa seseorang. Yang jelas itu memang dimanapun negara ya, kalau kita menceroboh ya konsekuensinya cukup besar ya, tanggung jawab dan resikonya itu besar banget gitu loh, intinya seperti itu. Ada juga case yang kemarin nelayan masuk perairan Indonesia pun kena das juga gitu loh guys ya. Jadi sebab negara itu punya kedaulatan. Nah itu aja intinya guys ya. Jadi kita akan gali lagi informasinya seperti apa cuy. Oke, ini bayar mahal ketekong di TikTok untuk pulang ilegal berakhir ditangkap. Nah lagi dan lagi cuy ya, ini tuh para tekong itu leluasa gitu loh untuk mempromot jalur ataupun perjalanan transporter lah itu melalui media sosial. Nah itu secara vulgar kayak gitu loh ya. Dan ini case-nya ini bayar mahal. Jadi seperti apa videonya dari Kak Wulandari, link ada di description. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Tidak akan pernah berhenti saya bercerita mengenai hal ini. Ketika banyak orang Indonesia yang ketangkap, ketika banyak orang Indonesia yang meregang nyawa di tengah lautan karena ingin masuk maupun keluar dari Malaysia secara ilegal. Kalau ada orang bilang, halah Kak Ika bisanya cuma ngomong, ya memang saya cuma bisa ngomong karena kan saya bukan penegak hukum. Hanya dengan ngomong inilah saya bisa memberikan informasi bagaimana caranya Anda pulang melalui jalur yang resmi, jalur yang legal, jalur yang aman, selamat, dan juga Anda tidak ditipu oleh tekong. Kalau tekong-tekong aja bisa promosi besar-besaran menawarkan pelayanan untuk mengeluarkan Anda secara ilegal dari Malaysia ini, masa saya yang memberikan informasi untuk Anda bisa keluar dari Malaysia ini dengan aman, bayar compound, masa saya dihalang-halangi? Dan ketika saya memberikan informasi, ketika ada orang yang tidak selamat di jalan karena pulang ikut tekong, masa saya dimarahi? Yang marah itu tekong ya. Dan tentunya Oke guys ya, oke. Ini aku salut juga kepada Kak Wulan nih. Dia juga sudah memulangkan banyak TKI juga yang ilegal dengan proses jalur yang benar gitu ya, dengan bayar kompon dan dapat tiket naik flight itu kan selamat gitu ya sampai tujuan di rumah. Dan ini memilih bayar mahal ya untuk lewat jalur belakang cuy. Ya mungkin
pemikirannya adalah biar tidak di blacklist, mungkin lah guys, sebab setiap individu itu mempunyai pilihan tersendiri lah seperti itu guys ya. Tapi yang jelas nih, kalau memang itu sudah resikonya tinggi, kalau aku sih ya udah aku naik flight aja, bayar kompon, pulang dengan selamat, itulah ya guys ya. Aduh, tetap kita bersuara lah ya, agar para teman-teman PMI ya, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia ini tetap tidak semudah itu terpercaya pula. Tidak semudah itu percaya kepada Tekong ya di luar sana. Jadi ngeri loh, dia promote itu di media sosial guys. Tentunya juga tidak akan pernah berhenti orang Indonesia yang mencoba untuk keluar dari Malaysia ini secara ilegal. Karena seperti saya katakan tadi, Tekong yang menyediakan layanan ilegal ini sangat mudah ditemukan di TikTok. Anda bisa menemukannya dengan sangat mudah. Tekong-tekong itu iklan, promosi, memberikan video-video seolah-olah pulang melalui jalur ilegal itu sangat menggembirakan, sangat bahagia, dan semua orang yang ada di atas kapal pancing atau boot itu tertawa-tawa. Padahal tentu saya yakin itu disuruh Tekongnya, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan panas terik atau juga kedinginan di tengah malam. Begitu dikasih handphone, ayo semuanya senyumlah Anda, daripada dibaling keluar daripada boot itu. Saya juga pernah menghubungi salah satu Tekong yang promosi di dipancing itu. Ya. Saya tanya juga bagaimana caranya saya mau ikut mereka keluar dari Malaysia secara ilegal. Iseng-iseng tuh saya WhatsApp salah satu Tekongnya yang memberikan nomor WhatsApp-nya di TikTok. Harganya Rp2.500 sampai ke Dumai. Ketika saya tanya-tanya soal keselamatannya bagaimana, kapalnya seperti apa, nunggu di rumah transitnya itu berapa lama, harus jalan ke tengah laut seberapa jauh, karena ada yang sampai jalan sekitar 1 kilometer ke laut loh untuk naik bootnya. Malah Tekongnya tuh marah-marah. Dia bilang tak payahlah banyak tanya, bagus ada kapal boot yang boleh bawa kamu balik Indonesia. Dia kata semua itu nasib. Kalau nasib baik, selamatlah sampai Indonesia. Kalau aman selamat, naiklah pesawat sana. Gitu katanya. Tak perlu cari saya. Lah, malah kok dia marah-marah. Karena nih ya, sebagai informasi, Tekongnya itu nggak pernah ikut naik ke atas kapal. Walaupun Anda bayar kepada Tekong itu hanya akan memberikan arahan, instruksi melalui WhatsApp. Anda yang jalan sendiri. Kalau ketangkap, ya Tekongnya tetap selamat. Anda yang akan dibawa polisi masuk penjara. Tapi tentunya namanya manusia ya, maunya bayar murah walaupun lalu belakang. Siapa sih yang mau ketangkep dan siapa sih yang mau tenggelam di tengah laut? Nggak ada yang mau lah kan. Dan kalau ketangkap, pasti ceritanya seperti berita yang terbaru ini. Polis menahan 10 warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Dan mereka tertangkap di pesisiran pantai Tanjung Kupang pada hari Rabu kemarin. Mereka sedang berkumpul di tepi pantai jam 12:30 pagi untuk menunggu boot yang akan membawa mereka. Jadi mereka itu belum sempat bootnya datang atau bahkan belum sempat naik ke bootnya, mereka sudah tertangkap duluan. Dari hasil siasatan awal, mendapati mereka menaiki 2 buah mobil dari rumah transit yang ada di Johor Jaya menuju ke pantai Tanjung Kupang sampai mereka ketangkap tadi. Kesemua warga Indonesia itu menggunakan layanan sindikat ini yang dikenal oleh mereka melalui TikTok. Mereka menghubungi nomor telepon yang ada di TikTok tersebut dan deal untuk pulang ke Indonesia menuju Batam dengan bayaran sebanyak Rp2.000 per orang. Kemudian ada biaya tambahan sebesar Rp300 per orangnya untuk transport dan Rp150 dibayar kepada Tekong di atas kapalnya nanti. Totalnya sekitar Rp2.450. Tapi hasilnya bukannya pulang, malah mendaratnya di dalam depo imigrasi. Dan guys, sedih banget cuy ya, sedih banget ini cuy ya, sudah membayar mahal ya, dan untuk perjalanan itu gila, ngeri sedap cuy, pasti detak jantung itu berdebar terus ya di setiap detik perjalanan itu ya, dan di rumah transit lagi, dan kemudian dioper lagi, masuk ke pantai lagi, dan kemudian nanti jalan lagi masuk ke laut sampai berkilo-kilometer loh. Bayangin, ngeri banget gak tuh? Dan ini membayar cukup mahal guys ya, tapi alhasil malah mendaratnya bukan di Dumai Indonesia cuy, mendaratnya di immigration depot. Masya Allah guys ya. Jadi pikirkanlah ya, jaga teman-teman ini semuanya di luar sana yang mau pulang ke Indonesia, pikirkanlah dulu. Case ini bukan 1-2, udah banyak banget lah intinya guys ya.
Menurut pihak Polis IPD Iskandar Putri, siasatan mendapati sindikat ini sudah aktif beroperasi sejak bulan November 2024. Dan menurut IPD Iskandar Putri, laluan tikus di Tanjung Kupang ini akan lebih sibuk menjelang Ramadan dan diperkirakan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti karena akan lebih ramai pendatang asing tanpa izin yang mau pulang ke kampung halaman untuk berpuasa dan beraya di kampung melalui jalur ilegal ini. Aduh, janganlah ya teman-teman pulang melalui jalur ilegal ini karena bukannya lebaran di kampung, nanti malah lebaran di dalam penjara. Betul. Karena pihak polisi bagaimanapun tidak akan berkompromi jika Anda ketahuan akan menyelundup keluar dari Malaysia. Bayar aja compound, keluar baik-baik, yang penting aman selamat. Pada operasi ini, orang Indonesia yang ditahan ada 13 lelaki dan 3 wanita berusia 21 hingga 39 tahun. Dan kesemua orang Indonesia yang ditahan akan disiasat menerusi Section 51 dalam kurung B dalam kurung 5 Akta Imigrasi 1959-63. Dan saat ini mereka sedang melalui tahap reman selama 14 hari. Jadi, bagi yang sedang berpikir untuk pulang lalu belakang, pikirkanlah kembali segala resikonya. Jangan cari penyakit dengan ikut pulang dengan sindikat penyelundupan orang. Sudahlah bayar, tentu Anda akan mengalami banyak sekali masalah di jalannya. Masalah yang paling pasti dan Anda hadapi adalah ditangkap. Kalaupun nggak ditangkap, bagaimana dengan keselamatan Anda di tengah lautan lepas, di samudra tengah malam gelap gulita? Aduh, kalau saya pasti takut deh. Oke, sekian saya Oke guys, oke. Cerita ini real guys ya, real nyata, sebab Kak Ika juga sempat menghubungi ya promosi TikTok ini dengan nomor sekian. Biasanya kan ada nih, aku pernah jumpa nih guys ya, scroll TikTok tiba-tiba muncul aja yang mau pengen pulang ke Indonesia jalur ini, nih nomornya berapa, nanti DM aja ataupun telepon aja guys ya. Dan itu ternyata ditanyain transitnya gimana, semuanya langsung marah cuy. Ya kalau lu mau ya ayo gitu ya. Semua itu tergantung nasib. Kalau selamat ya selamat, kalau enggak ya enggak gitu. Wah, parah banget kan ya, sebab bootnya pun aku rasa tidak memadai ya, boot kecil gitu. Dan waktu perjalanan transit pun aku rasa aduh berdebar terus jantung ini guys ya. Dan ya ini sudah bayar alhasil mah kena tahan kan. Aduh, cari sakit lah boleh dikatakan ya. Ya ini untuk teman-teman ya, ini sebentar lagi kan bulan suci Ramadan nih, pasti banyak sekali ya teman-teman yang di Malaysia ini pengen pulang ke Indonesia. Tapi kalau masih ada pemutihan, mending daftar deh, register ya, bayar kompon, bayar tiket, kemudian pulang dengan selamat gitu. Itu lebih baik ya, apalagi nanti kan mendekati bulan Ramadan ini kan banyak banget gitu loh guys ya. Dan ini pun bukan hanya cowok aja, jadi cewek pun ikut juga gitu loh guys ya. Untuk gila sih, aku nggak habis pikir cuy, sebab perjalanan itu ngeri loh. Bayangin nih tengah malam ya, dengan gelap gelita, boot itu tidak ada lampunya, dan ya ombak dinginnya, angin malam semua itu, kalau terjadi apa-apa cuy mengerikan banget ya. Dan ini ada juga kadang nih yang bawa anak kecil, waduh masya Allah guys, sedih banget ya. Inilah ya resikonya itu sangat luar biasa jika kita berada di luar negeri atau bernegara orang tanpa ada dokumen. Ya mending ini guys ya, Malaysia selalu mengadakan pemutihan, mending ikut aja lah. Ini setiap tahunnya aku rasa ada kok, dan beberapa bulan tuh cukup panjang, bahkan yang harganya awal mula 3.000 untuk bayar kompon tinggal 500 aja. Jadi kan murah itu, 500 untuk bayar kompon, dan untuk mengurusannya berapa guys ya, kalau melalui Kak Wulandari pun bisa juga kan guys ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen pulang ya, kontak aja Kak Wulandari ini guys ya. Jadi tetap berhati-hati, stay safe ya, tetap waspada dimanapun kalian berada ya. Jadi jika ingin pulang, kalau Anda itu memang ilegal ya, urus dengan baik lah ya, agar kepulangan Anda itu selamat. Keluarga di rumah itu menunggu cuy ya, kakak bunda semuanya. Jadi tinggalkan komen yang terbaik Anda guys ya, semoga pada selamat lah, intinya seperti itu guys. Aku sedih pula ya kalau ngomongin tentang para PMI yang berjuang demi menafkahi keluarga ya, rela keluar negeri ninggalkan keluarganya. Ini sedih banget cuy ya. Aku amat-amat menyokong percakapan Kak Ika, segala pandangan amat-amat bernas dan bermanfaat. Yes, bener sekali ya. Tekong warga Konoha menipu warga sendiri. Nah
Akhirnya nih dapet guys ya, warganya sendiri yang dimanfaatin. Itu bukan tekong tapi penjenayah pemerdagangan. Nah, aduh, tekong atau penjenayah boot ilegal itulah yang harus diburu pihak kedua negara. Demo lempar telur itu harus dibuat depan rumah tekong boot. Nah, ini bener nih. Bener abang ini ya, Askar Sepoy. Ini selalu juga komen di tempat aku guys ya. Jadi betul sekali bang ya, sebab ini yang menjadi masalah itu karena penyedia layanan, yaitu transporternya. Itu yang jadi masalah. Kalau transporter ini tidak ada ya, otomatis nih para pekerja migran yang ilegal nih pasti akan bayar kompon dan pulang dengan selamat. Sebab transporter ini yang ada ya, yang memudahkan mereka untuk keluar masuk ini seharusnya yang diburu kedua-dua negara. Ini memang pemainnya di area kedua-dua negara pasti ada lah guys ya. Untuk yang menerima, untuk yang aduh, kalian tahu sendiri lah ya, aku nggak usah ngomong banyak guys ya. Ini harus diberantas sebenarnya. So ya guys, demikianlah ya komenan-komenan netizen ini macam-macam guys ya. Sebab setiap pemikiran manusia itu pasti berbeda-beda guys ya. Jadi ya yang penting kalau kalian komen di bawah ini, komen yang baik-baik aja, yang positif aja, agar kita selalu damai sejahtera cuy.